sarjana hukum plus kepada beliau. Ini perwakilan dari Jakarta Pusat. Jadi dalam kapasitasnya sebagai ketua fraksi, beliau juga menjadi kepanjangan lidah daripada masyarakat Jakarta Pusat. Yang saya hormati Ketua DPD Ibu Latifah Al-Ansori, para fungsionaris DPD Jakarta Pusat, baik di tingkat cabang maupun kelurahan yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan juga rekan-rekan daripada pengurus-pengurus DPD DKI Jakarta yang lain yang sudah hadir dalam undangan. Pagi ini saya mewakili Ketua DPW Bapak Victor Buktilu Leskodat untuk memberikan arahan dan juga sekaligus membuka rakerda rapat kerja daerah DPD Jakarta Pusat dengan tema yang saya baca di sini, melalui rakerda kita solid siap bekerja. Bapak Ibu semua, atas nama Ketua DPW tentunya saya mengapresiasi apa yang sudah dibuat oleh Jakarta Pusat sebagai Dewan Pimpinan Daerah pertama yang melaksanakan perintah daripada DPP maupun DPW untuk melaksanakan rakerda. Tepuk tangan untuk kakak-kakak. Jadi kalau ada 6 DPD di DKI Jakarta, Jakarta Pusatlah yang pertama mengadakan rakerda ini. Berarti betul-betul niat memang untuk kerja. Ya DPD lain saya belum tahu nih, mau kerja apa enggak. Tadi Kakak Latifah selaku Ketua DPD mengatakan bagaimana dia menjelaskan tentang ada bagaimana kita harus bekerja untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Itu tentunya penting. Tapi sebelum kita berbicara tentang kerja, Bapak Ibu semua sebagai daripada kader dan Partai Nasdem harus memahami dan merenungi arti keberadaan daripada Bapak Ibu semua sebagai kader partai. Kalau kita tidak paham apa alasan kita berada di partai ini, apa semangat kita ada di sini, apa arti kita menggunakan baju kebanggaan kita, kerja itu hanya sekedar kerja. Kerja yang tidak berasal daripada hati nurani kita itu tidak akan menggerakkan jiwa raga kita dengan maksimal. Bapak Ibu semua, ketika kita menanyakan alasan dan menanyakan siapa kita, Pak Surya Paloh, Ketua Umum kita, dalam setiap kesempatan beliau menyambangi seluruh provinsi di Indonesia mengatakan, siapa kita? Saya mengutip dari beliau, kita adalah putra putri bangsa yang tergugah hati, pikiran dan nuraninya terhadap proses maju mundurnya bangsa Republik Indonesia ini. Itu kita. Definisi itu menjadi baku, menjadi suatu kepastian bagi kita, kader-kader daripada Partai Nasdem. Ketika ada orang yang mengaku sebagai kader partai dan dia selaku pimpinan daripada partai tidak tergugah hatinya terhadap suatu proses maju mundurnya bangsa, dia berarti bukan kader Partai Nasdem. Dia tidak cocok berada di sini. Dia tidak cocok menggunakan atribut Partai Nasdem. Dan jangan pernah sebut dia adalah kader Partai Nasdem. Kalau tidak ada keterpanggilan daripada hati dan nuraninya,
terhadap proses maju mundur bangsa. Kita di DKI Jakarta tentunya mempunyai tugas yang lebih daripada provinsi-provinsi lainnya. Sebagai barometer Indonesia, sebagai sentral daripada kekuasaan, sentral dari pergerakan kader-kader Partai Nasdem di DKI Jakarta yang ada di sini adalah Jakarta Pusat, harus lebih memahami arti keberadaan Bapak Ibu semua supaya bergerak. Saya bersyukur melihat teman-teman semua bergabung dalam arus besar ini. Karena sekarang ini untuk melihat orang-orang yang punya keterpanggilan hati itu semakin susah. Kita lihat di lingkungan kita sekitar. Ketika ada kedukaan, ketika ada kemalangan, orang sudah masa bodoh. Kalau kata orang Betawi, lo gue. Mereka sudah saling tidak peduli di antara kita. Jadi ketika Bapak Ibu semua bersepakat menyatakan diri dengan surat pernyataan dan siap bergabung menjadi pimpinan partai di tingkat manapun, berarti memang Bapak Ibu semua yang hadir di sini sudah berkomitmen untuk mengikuti arahan-arahan daripada partai. Partai ini bukan hanya sekedar orang-orang yang pandai berbicara saja. Karena banyak tukang obat di luar sana. Bicara pandai ngomong A, B, C, D, E, F, G. Namun apa? Tidak ada konsistensi antara ucapan, pikiran maupun perilaku. Tidak ada keteladanan. Yang diutamakan dalam partai ini adalah satu, keteladanan daripada pimpinan-pimpinan partai. Jadi ketika Bapak Ibu sudah, yang saya yakini, yang hadir dalam pada ruangan ini adalah para pimpinan-pimpinan partai, adalah orang-orang yang memiliki keteladanan. Jangan sampai orang yang dipimpin kalah sama yang memimpin, atau orang yang memimpin kalah sama yang dipimpin. Itu rusak. Ketua DPD ternyata nggak komit, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa perbuatan. Ketua DPC seperti itu, udah rusak. Itu jangan sampai terjadi. Jadi tunjukkan bahwa Bapak Ibu semua, bila mana sudah diberikan kepercayaan oleh partai ini menjadi pimpinan-pimpinan di tingkat daerah, tingkat cabang dan kelurahan, tunjukkan keteladanan. Apa itu keteladanan? Dia adalah orang yang lebih berkorban dibandingkan orang-orang yang lain. Pimpinan pastilah harus lebih berkorban dibandingkan yang dipimpin. Dari segi apa? Pikiran, tenaga, maupun materi. Pimpinan harus mempunyai jiwa berkorban. Itu pesan Pak Surya. Saya hanya mengutip, itu bukan dari saya sendiri. Dan partai ini Nasdem begitu. Kakak-kakak semua, para pimpinan-pimpinan yang ada di ruangan ini Jakarta Pusat, kita sudah yakini bahwasanya partai ini merupakan adalah alat perjuangan kita. Ada obsesi besar yang kita miliki, ada keinginan, dan partai ini menjadi alat perjuangan kita. Kita menyalurkan aspirasi kita, gagasan kita, konsep kita lewat partai yang bernama Partai Nasdem. Jadi kalau ada yang bergabung di Partai Nasdem kering akan gagasan, tidak punya obsesi, itu perlu dipertanyakan. Mau ngapain dalam Partai Nasdem? Dia tidak ada suatu keinginan, tidak ada imajinasi bagaimana konsep bentuk yang ingin dia bangun sebagai kader partai untuk kemajuan di lingkungan dia.
Itu udah aneh. Jadi pertanyaannya, mau ngapain gabung partai? Nggak punya ide, nggak punya gagasan. Di sini tempatnya orang-orang yang mempunyai gagasan, yang menginginkan sesuatu ada tidak yang pas di lingkungan, tidak pas di sekitar kita. Kita ingin perbaiki itu kader Partai Nasdem. Setelah kita sudah sadar ini menjadi alat perjuangan kita harus mampu ke tahap berikutnya. Apa tahap berikutnya? Mengaplikasikan, merealisasikan apa yang sudah menjadi gagasan kita, apa yang sudah menjadi obsesi kita aplikasikan dalam sesuatu program. Nah, program itu butuh perencanaan yang matang. Real. Itu kenapa kita butuh yang namanya rapat kerja. Tanpa ada rapat kerja, pemikiran, obsesi, keinginan dari semua kader-kader yang ada di Jakarta Pusat itu tidak akan nyata. Itu hanya mengambang. Dan saya sangat apresiasi Jakarta Pusat, sebagaimana yang saya katakan tadi, adalah DPD pertama yang mengadakan rapat kerja itu. Itu penting, sangat penting. Karena apa? Tukang obat itu banyak di luar. Dia hanya bisa ngomong, ketika kerja nggak ada. Lebih baik kita sedikit bicara, banyak bekerja. Itu kader Partai Nasdem. Jadi kakak-kakak semua, saya atas nama Ketua DPW berterima kasih apa yang sudah itikat baik dilakukan oleh DPD Jakarta Pusat lewat pimpinannya Kakak Latifah, yang saya yakini merupakan suri tauladan yang baik, pimpinan yang baik, pimpinan yang mampu menggerakkan dan membesarkan partai di Jakarta Pusat. Saya mempunyai kenangan di Jakarta Pusat. Sebagai mantan Ketua DPD Jakarta Pusat, tentunya saya harapkan Kakak Latifah bisa mampu membuat partai ini jauh lebih besar daripada yang saya lakukan. Saya lihat di sini wajah-wajah baru, mungkin orang-orang lama yang tersisa di pojok-pojok di situ. Ada Oppo, Katratin, Iman, Heru, Mugi, mana Herman tadi? Di belakang. Ya, Asep, kawan-kawan masih lama, wajah-wajah lama. Tapi begitulah, partai ini tidak boleh berhenti. Mungkin yang lama kurang semangat, muncul lagi yang baru. Hilang satu, tumbuh seribu. Baik kakak-kakak semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka rapat kerja DPD pertama. Rapat kerja pertama DPD Jakarta Pusat pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.